Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Money from Crypto. Pada hari ini tanggal 14 Maret 2022 kita akan melihat berita-berita terbaru di dunia cryptocurrency. Yang pertama kita akan melihat market cap kripto ya, untuk menyimpulkan sedang apa yang terjadi atau sentimen-sentimen apa yang ada di hari ini. Kalau kita lihat di sini market cap kripto secara global atau kapitalisasi kripto secara global itu turun 2,29% di angka 1,71 triliun dolar. Kita lihat di sini hampir semuanya mengalami bearish ya atau penurunan kecuali Luna ini sama Cardano. Nah, Luna ini di 10 besar koin mengalami peningkatan lumayan ya 3,14%, karena kemarin sudah bisa mengungguli aset yang di staking di Luna ini sebanyak 29,5 miliar dolar. Itu urutan pertama, setelah itu baru Ethereum seperti itu. Nah, ini di pekan-pekan ini Luna ini memiliki kinerja yang sangat positif atau lebih positif dibanding dengan token atau koin yang ada di 100 besar market cap. Nah, berita pertama datang dari Altfins ya. Nah, Altfins ini adalah platform berbasis cloud yang memungkinkan investor dan pedagang itu untuk menyaring, menganalisis, dan menjual aset digital di seluruh bursa ya, atau antar bursa. Nah, si Altfins ini bisa menyerap data dari bursa dan menghitung lebih dari 120 indikator teknis ya, teknik atau technical analysis biasanya kalau kita bahas tentang candlestick itu. Data dan analitik ini dikelola oleh sistem manajemen data yang dimiliki Altfin ini ya. Nah, platform ini memungkinkan penyaringan altcoin ini menggunakan indikator yang baik gitu, secara otomatis. Jadi membantu trader untuk menemukan ide-ide perdagangan. Altfin ini juga memungkinkan untuk eksekusi perdagangan, pelacakan portofolio, dan pemantauan kinerja. Nah, dia itu melaunching aplikasi mobilenya ya, setelah dia berhasil dari aplikasi websitenya beberapa tahun lalu, sekarang masuk ke aplikasi mobile seperti itu. Berarti akan semakin banyak pemain kripto ya yang mulai merilis aplikasi mereka dalam bentuk mobile, karena pengguna mobile itu sangat banyak sekali dan miliaran, mungkin hampir separuh penduduk bumi ini sudah menggunakan smartphone ya untuk aktivitas sehari-hari, tapi untuk yang kripto masih sangat minim gitu. Maka dari itu Alvin ini membaca kesempatan tersebut. Terus kabar kedua datang dari Uni Eropa ya, yang melakukan vote untuk memban atau melarang exchange atau pertukaran kripto ya seperti Binance dan Coinbase dan lain-lain itu untuk melisting kripto aset yang memiliki konsensus proof of work. Jadi konsensus proof of work ini contohnya adalah Bitcoin dan Ethereum ya. Jadi mereka itu kan isunya banyak memakan energi ya, dan limbah elektroniknya banyak karena kan butuh GPU dan CPU dan komputer yang haus akan energi seperti itu. Maka dari itu Uni Eropa ini memiliki draft untuk melarang exchange itu melisting yang memiliki mekanisme proof of work ini. Nah, itu masih kontroversial ya.
dan itu mengakibatkan mungkin akan menghambat pertumbuhan pasar kripto itu sendiri. Terus selanjutnya datang dari SEC ya. Dari SEC. Jadi si SEC versus Ripple ini mirip seperti tuduhan pada Justin Sun di Tron ya. Jadi membahayakan keamanan negara tuduhannya itu kepada Ripple. Jadi semoga dengan respon dari Ripple itu akan menang melawan SEC dan akan terbuka kembali, perbankan itu bisa digabungkan dengan kripto, salah satunya dari Ripple ini. Terus selanjutnya datang dari Rocky ya. Kalau seperti yang kita tahu, Rocky itu adalah perusahaan NFT musik ya, yaitu layanan streaming musik melalui blockchain. Nah, tokennya sendiri adalah ROCKI ya, atau Rocky. Ini ingin membantu para artis supaya memiliki pendapatan baru atau pendapatan yang sepadan gitu. Biasanya artis itu kalau di dalam dunia musik dia mendapat persentase yang lebih sedikit daripada labelnya. Nah, si Rocky ini memiliki celah atau cara agar si para musisi ini mendapat upah yang lebih banyak gitu ya, atau yang lebih pantas. Nah, maka dari itu si Rocky ini menggagaslah NFT musik atau musik streaming dengan basis blockchain seperti itu. Nah, selanjutnya datang dari Crypto Corner atau peran kripto dalam dunia olahraga yang seperti sudah kita bahas hari kemarin. Perubahan besar dalam dunia olahraga ini akan bisa diraih dengan adanya dunia blockchain di cryptocurrency ini ya. Misalnya mengkoleksi NFT dari klub-klub favorit mereka seperti itu. Nah, ini ada klub MLS sudah mulai bergabung ya untuk menandatangani kontrak baru dengan perusahaan investasi aset digital. Memang yang di Amerika itu semakin banyak ya perusahaan-perusahaan atau klub bola MLS itu yang masuk ke dunia kripto ini, karena diyakini masa depannya akan juga tergantung dunia kripto ini untuk olahraga seperti itu. Dan melihat bahwa NFT itu memang bagian atau masa depan dari dunia olahraga. Selanjutnya ada datang dari Binance ya. Dia mempertimbangkan untuk memperoleh lisensi beroperasi di Dubai. Jadi Binance ini ingin mengantisipasi ya untuk syarat beroperasi di zona bebas Dubai atau Dubai World Trade Center itu ya. Ini terjadi setelah Uni Eropa itu mengklarifikasi bahwa kripto itu akan diberi sanksi. Maka Binance ini seharusnya atau ingin beroperasi di Uni Emirat Arab atau di Dubai, karena ada sentimen positif di sana dan Dubai itu ingin menjadikan mereka sebagai pusat dari kemajuan cryptocurrency, bagaikan gayung bersambut gitu ya. Dan ditambah lagi pada bulan Desember tahun lalu si Binance ini menandatangani perjanjian ya dengan Dubai World Trade Center Authority untuk mengembangkan dan menjadikan
si Binance ini sebagai pusat global untuk berbagai aset global, aset virtual global. Terus selanjutnya ada kabar dari Strip ya. Strip ini kalau kalian belum tahu, di berita sebelumnya kita udah bahas ya. Ini merupakan perusahaan jasa keuangan yang berkantor pusat di San Francisco. Nah, Strip ini baru-baru ini meluncurkan layanan untuk bisnis kripto, termasuk exchange, dompet, dan NFT ya. Nah, ini sudah menandatangani hitam di atas putih ini dengan FTX. Ini semakin banyak aja ya pemain yang masuk ke dunia kripto itu. Apalagi sektor perbankan yang memang kripto itu cryptocurrency atau sebuah mata uang. Terus di sini ada kabar dari Bitcoin ya. Konsolidasi Bitcoin itu di atas 35.000 dan mengapa BTC bisa menukik gitu ya. Jadi BTC itu diperdagangkan di zona bearish-nya ya, di bawah 39.000 terhadap dolar Amerika Serikat. Nah, BTC ini berakselerasi lebih rendah jika terus berjuang di bawah 39.500 ya. Nah, Bitcoin menunjukkan tanda-tanda bearish di bawah level 40.000 dan 39.000. Nah, harga yang diperdagangkan di bawah 39.500 rata-rata pergerakannya itu di 100 jam moving average. Nah, ada garis trend bearish penting yang terbentuk di sini dengan resistensi di dekat 38.550 pada grafik per jam ya, pada pair BTC USD. Nah, pasangan ini mungkin berakselerasi lebih rendah ya, kecuali pembeli mampu mendorong harga di atas 39.550. Kalau dia kurang dari itu bisa turun lagi. Nah, harga Bitcoin ini terus berjuang ya. Harga Bitcoin tetap di zona bearish di bawah dukungan 40.000. Nah, BTC mencoba pulih di zona 38.500, tapi harganya tetap stay di bawah resisten 39.500. Selanjutnya kabar datang dari Mayor Austin ya, atau wali kota Austin. Nah, wali kota Austin ini adalah kota dengan pertumbuhan tercepat kedua di Texas ya. Ini merangkul teknologi Web3 dan pembayaran kripto. Ya, kota dengan pertumbuhan tercepat kedua di Texas ini akan mulai mengeksplorasi ya kemampuan kebijakan untuk menerima Bitcoin sebagai opsi pembayaran dan mengintegrasikan aplikasi Web3 untuk meningkatkan taraf kesejahteraan hidup penduduknya. Nah, ini semakin banyak ya yang akan mengadopsi, meskipun ini bukan satu negara tapi hanya kota, tapi kotanya ini di Amerika. Jadi karena Amerika itu adalah pusat dari trade setter atau yang kita selalu pandang dengan negara daya adik kuasa dan kiblatnya perekonomian dunia ya. Meskipun yang mengadopsi itu hanya kota, tapi itu juga berpengaruh untuk sentimen positif di dunia kripto ini. Terus kabar terakhir ada El Salvador ya di sini. Ini obligasi Bitcoin 10 tahun El Salvador datang minggu ini nih. Inilah yang berisiko ya. Jadi si Nabil siapa ya? Nayib Bukele ya, Presiden El Salvador ini ingin membuat sebuah kota Bitcoin dan ingin mengumpulkan 1 miliar dolar dalam bentuk Bitcoin untuk mendanai kota Bitcoin tersebut. Nah, dia itu
caranya ialah dengan menjual yang namanya obligasi negara atau surat utang ya. Jadi ini dia ingin menarik investor dengan mereka itu memberi obligasinya atau surat utangnya si El Salvador ini. Dan obligasinya ini akan digunakan untuk membayar utang gitu ya negara ini dan mengembangkan kota Bitcoin yang dia rencanakan. Ini mungkin El Salvador itu adalah negara yang sangat berani ya. Jadi kalau perekonomian sebuah negara itu sudah istilahnya diambang gitu ya. Jadi apapun dilakukan untuk menyelamatkan negaranya. Dan El Salvador berani melakukan itu. Oke, sekian dari channel Money from Crypto di segmen Seruput Crypto hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di berita terbaru berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.